Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabat pemirsa online dimanapun berada, berjumpa kembali dengan GP Ansor Kecamatan Ciruas yang pada malam hari ini mengadakan rutinitas malam Jumat Barokah. Mudah-mudahan kegiatan kita, sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita kembali dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita selaku generasi penerus senantiasa mendapatkan doa sehingga kita mendapatkan keberkahan dari doa-doa guru-guru kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri, muassis Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita selaku penerusnya bertambah kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, bertambah kecintaannya kepada NKRI, dan bertambah kecintaannya kepada para kiai. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim, Syekhul Kiram wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi hadhihi al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Karena jika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzan yaumal qiyamati madadul ulama wa damus syuhada. Yuzanu dan timbang yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat madadul ulama apa mangsine sakeh ulama, wadamu syuhada lan getihe sakehe wong kang mati syahid. Baginda Nabi bersabda bahwasanya besok di yaumil kiamat tinta dari para kiai kita yang mengarang kitab, termasuk tinta yang digoreskan oleh santri, itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama darahnya para syuhada.
Jadi alangkah beruntungnya ketika kita dulu di pesantren ya menggoreskan tinta untuk memaknai kitab, maka tinta yang dikeluarkan dari pulpen itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama darahnya orang yang mati syahid. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Maka kalau kita punya tinta ya, kalau kita punya pulpen, maka gunakanlah pulpen ini untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis kata-kata mutiara, untuk menulis ilmu, agar nanti tinta yang akan kita goreskan bisa ditimbang oleh Allah bersama darahnya para syuhada. Sangat luar biasa. Bahkan ada keterangan tinta seorang pelajar itu, tinta seorang santri ya, nanti aromanya semerbak minyak misik. Amin. Sungguh luar biasa. Ini merupakan sebuah penghormatan, penghargaan yang diberikan untuk orang-orang yang senang dalam ilmu, orang-orang yang gemar dalam mempelajari ilmu. Yang penting dicatat, untuk diingat dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat luar biasa. Poin penting buat kita. Meskipun kita tidak mengeluarkan darah, ya, tapi tintanya saja orang yang mencari ilmu nanti diikutsertakan, ya, ditimbang dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanthi kesinten Kanjeng Nabi, yushfa'u yaumal qiyamati salah satu, dan awehi syafaat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat salah satu sapa wong telu. Nanti di yaumul kiamat Allah memberikan syafaat kepada 3 orang ya, yang mana 3 orang ini nanti akan bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Siapakah mereka? Yang pertama, al-anbiya, golongan para nabi. Jelas, para nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaatul udma itu diberikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur sebagai umat baginda Nabi yang insya Allah mudah-mudahan nanti akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin. Sebagai bentuk kecintaan kita, luar biasa, GP Ansor Kecamatan Cihuas rutin melaksanakan kegiatan pengajian, melaksanakan kegiatan ratiban, melaksanakan kegiatan sholawatan. Ini merupakan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah ragu ketika kita mencintai baginda Nabi, senantiasa harus memperbanyak baca sholawat. Karena dalam kata-kata mutiara yang populer, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut namanya. Ya, misal sahabat saya mencintai seseorang, itu pasti setiap kumpul ketemu yang dibicarakan itu saja. Begitupun kita, ketika kita cinta kepada baginda Nabi, maka bentuk rasa cinta itu kita aplikasikan, ya, kita curahkan dalam sebuah sholawatan. Ya. Siapa bilang sholawatan tidak boleh, ya? Nah, ya, yang boleh itu baca sholawat. Kalau sholawatan nggak boleh.
Ya, sholawat itu lafadznya. Sebelum diucapkan namanya sholawat. Ketika diucapkan namanya sholawatan, ya kan? Yasin itu belum dibaca. Tapi kalau yasinan berarti sudah dibaca. Tahlil itu belum dibaca. Lafadznya la ilaha illallah namanya tahlil. Tapi kalau dibaca namanya tahlilan, ya kan? Gitu aja kok repot. Ya kan? Oh gitu. Jadi terus kita bersolawat, mengkaji di bumi, kita ketuk pintu langit dan alhamdulillah malam ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Apa buktinya? Allah mencucurkan air hujan sebagai tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat luar biasa. Insya Allah penuh dengan barokah. Yang kedua, summal ulama, kemudian orang yang akan memberikan syafaat, orang yang diberikan syafaat oleh Allah adalah ulama. Nah, maka penting sekali kita dekat dengan ulama. Kenapa kita harus dekat dengan ulama? Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para ulama. Maka Ansor Basru selalu mengkawal kiai. Ini sebagai bukti kecintaan kita kepada ulama. Ya, mudah-mudahan para ulama-ulama kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Dan kita yang mengkawalnya pun ikut diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Jadi kalau kita tidak bisa jadi ulama, ya paling tidak kita harus mencintai ulama. Kalau kita tidak bisa menjadi kiai, ya paling tidak kita harus mencintai kiai. Cinta dalam artian bukan harus memiliki, ya kan saya. Oh, ini perlu digaris bawahi. Siapa sih pakai itu? Jadi insya Allah. Lah itu. Summa syuhada. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang gugur di medan perang. Li'i'la'i kalimatillah, yang biasa dengan istilah lain kita sebut para syuhada, ya, orang-orang yang gugur dalam membela agama. Li'i'la'i kalimatillah, membela bangsa pun termasuk syuhada. Ketika kita dikobong di pesantren, ya, pun itu termasuk syuhada. Dan mudah-mudahan ketika kita mencari nafkah pun termasuk syuhada. Amin. Waruya, ada sebuah riwayat, diriwayatkan bahwasanya innal ulama, bahwasanya ulama yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ala manabiro iku tetep ing atase saking mimbar min nurin saking cahaya. Jadi ada sebuah riwayat dijelaskan bahwa suatu saat nanti di yaumil kiamat itu posisi seorang ulama disiapkan di atas mimbar. Yang mana mimbarnya itu terbuat dari cahaya, ya, intan mutiara. Jadi mimbarnya penuh dengan cahaya. Ini merupakan sebuah penghargaan, sebuah reward, bahwa karena memang tugas ulama itu sangat berat sekali. Seorang ceramah, ya, seorang pendakwah juga tugasnya berat. Ketika memberikan tausiah, apalagi di jamaah itu di sekitarnya ada seorang mantan. Wow, itu sangat berat sekali. Ya. Perlu jemaah itu. Oh, itu sangat luar biasa. Ketika kita berdakwah di tengah-tengah jamaah ada mantan gitu. Apalagi mantannya itu sambil tersenyum manis. Oh, itu sangat luar biasa. Berat sekali jadi tantangan seorang pendakwah. Berceramah. Seolah-olah hati ini
Pusaka. Karena memang dulu kita itu tidak diajarkan untuk melupakan ya. Kita itu diajarkan untuk menghafal. Jadi sulit sekali untuk melupakan namanya. Ya ini hanya sebatas dulu teman. Ya. Jadi insya Allah ketika kecintaan kita kepada bangsa dan negara, kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul, itu merupakan hakikatnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti cinta kita kepada Allah itu terbagi-bagi, tidak. Justru kita cinta sama ulama, cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada para kiai, cinta kepada para nabi, ini merupakan perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu ada sebuah cerita. Seorang santri ingin belajar ilmu tasawuf. Ya, ini cerita. Ketika datang ke seorang yang alim, anggaplah beliau adalah ahli dalam bidang tasawuf. Datang santri, ingin belajar tasawuf. Lalu kemudian sang kiai bertanya, "Wahai santri, kamu ingin belajar ilmu tasawuf?" "Nggih, Kiai." "Sudahkah Anda pernah mencintai orang lain?" Belum pernah, Kiai. Karena saya ngajinya itu ngaji, Pak. Saya belum pernah mencintai orang lain. Waduh. Dia pikir ketika jawaban seperti itu langsung dianggap menjadi seorang anak muridnya untuk belajar ilmu tasawuf. Ternyata berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Sang kiai menjawab, "Kalau sampean belum pernah mencintai orang lain, maka pergilah dulu, jangan belajar ilmu tasawuf." "Kenapa?" Sang murid bertanya, "Kenapa kok harus saya belajar mencintai orang lain?" "Ya bagaimana Anda merasakan rindu kepada Allah ketika Anda belum pernah merasakan rindu kepada orang yang kau cintai?" Oh, kan? Dalam. Nah, begitu filosofinya begitu. Bukan berarti saya mengajarkan untuk saling berpacar, enggak ya. Tapi intinya, ketika kita mencintai Allah, ya, sebagai bentuk perwujudannya, ya kita harus mencintai makhluk-makhluknya Allah. Ya, makhluknya pun kita cintai, ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Pokoknya ketika berbicara tentang cinta, satu hari juga gak akan pernah habis dibahas ya. Jadi mudah-mudahan cinta kita kepada bangsa dan negara, NKRI, harga mati itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ini merupakan bentuk perwujudan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul waton minal iman. Cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada tanah air merupakan bagian daripada iman. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Amin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya, masih dalam hal keutamaan ilmu, orang yang berilmu dan cara mengajarkan ilmu itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.